Tiga, saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya janji-janji Allah dalam hidup saudara? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri, kita buka kitab kita. Nah, kita belajar lagi Bapak Ibu tentang ajaran Tuhan Yesus. Ini yang terakhir, bagian ke-8. Jadi ada bagian, tapi khotbah Tuhan Yesus itu mulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Tapi kita mau belajar di bagian ini ya. Ajaran Tuhan Yesus tentang bahagia, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 kita baca sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. Sudah menemukan Bapak Ibu? Sudah menemukan? Ucapkan bersama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Amin. Silakan duduk. Ucapan bahagia yang terakhir yang kita pelajari adalah berbahagialah orang yang apa? Dianiaya. Saya ingatkan lagi ya yang sudah kita pelajari minggu kemarin dari part pertama itu, bagian pertama, berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah. Kemudian bagian kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai. 7 bagian ini yang sudah Anda dengar. Sudah berapa bagian yang sudah lakukan? Sudah miskin di hadapan Allah? Merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan? Sudah berduka cita? Halo? Berduka cita karena apa? Karena dosa-dosa. Kalau Anda berbuat salah, berduka cita enggak? Atau Anda merasa enggak apa-apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Sudah lemah lembut? Halo? Sudah dilakukan? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kalau Anda datang hari ini, saya tahu Anda lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Amin. Sudah melakukan? Jangan ngaku-ngaku anak Tuhan kalau Anda tidak punya kemurahan hati. Karena Tuhan bilang gini, kamu akan disebut anak-anak Allah katanya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Amin. Menjaga kehidupannya suci. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, sudah jadi pembawa damai. Amin. Dan hari ini kita belajar berbahagialah oleh orang yang siapa yang mau dianiaya angkat tangan? Pasti tidak ada yang mau. Tapi kalau saya berkata siapa mau berkatnya Tuhan Yesus angkat tangan? Semua. Tapi begitu siapa yang mau dianiaya karena Yesus angkat tangan? Tidak ada yang mau. Baru aja loh saya dengar lagi nih kesaksian nih di YouTube. Sudah 3 kali nih umroh naik haji. Pada akhirnya dia percaya Yesus juga. Lihat. Pada akhirnya dia juga percaya kepada siapa? Tuhan. Dia menemukan kebenaran. Dia tidak peduli lagi, dia tidak takut. Nanti dia dikucilkan, nanti dia dianiaya, diusir oleh keluarga, tidak peduli lagi. Orang kalau mengikuti Yesus, dia tidak perhitungkan lagi apa yang harus dia alami. Karena di depan Yesus sudah berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus siap pikul apa? Salib. Betul Amri? Ya, Amri juga keluarganya masih muslim semua. Ya, bertobat, terima Tuhan.
Siap dianiaya. Yang siap dianiaya angkat tangan. Nggak ada yang mau. Yang siap menganiaya angkat tangan. Dianiaya nggak mau menganiaya, nggak mau maunya apa nih? Iki repot ini kalau aku berkata siapa yang laki-laki angkat tangan, tidak angkat tangan. Siapa yang perempuan angkat tangan, tidak ada angkat tangan. Semua waria. Nggak jelas sekali. Ya, jadi saudara siap ya dianiaya oleh karena apa? Kebenaran. Pertanyaan kita gini, apakah semua penderitaan itu? Saya simpulkan ya yang kita baca tadi pasal 5 ayat 10, 11, 12 saya simpulkan ini dengan satu kata penderitaan. Pertanyaan kita, apakah semua penderitaan itu kebahagiaan? Tadi kan ayatnya berkata berbahagialah orang yang apa? Dianiaya. Berbahagialah kalau kamu di apa? Ini lagi. Difitnah, apalagi kalau kamu diperlakukan jahat dan sebagainya. Pertanyaan tadi, apakah semua penderitaan itu adalah kebahagiaan? Kita baca ini 1 Petrus 2 ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Orang ini dipukul, ditinju dia. Berbahagia enggak dia? Halo? Kalau Anda ditinju orang, berbahagia enggak? Loh kenapa enggak? Hah? Ya berarti Anda seperti orang ini, maling nih, ini apa yang nyuri HP nih? Loh kalau Anda dipukul orang, dan karena Anda ke gereja, pulangan ini, keluar dari gereja dipukul orang, Anda bahagia enggak? Halo? Loh ini khotbah Yesus loh. Ini Yesus yang mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Kalau dipukul mungkin sekali aja ya. Kalau dianiaya gimana tuh? Berulang-ulang dihajar, disakiti, disiksa. Dan Tuhan bilang gini kepada kita, berbahagialah. Tapi yang Tuhan tidak mau seperti ini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Dosanya apa orang ini? Keren dia. Pakai dasi, pakai jas, ternyata nyolong HP. Iki HP-ku, kamu colong ya. Diajar, tetap. Jadi jangan lihat penampilannya orang keren. Nah, casing itu mempengaruhi memang. Begitu orang lihat casingnya yang keren, tapi belum tentu hatinya tadi itu keren. Amin. Lebih baik amburadul di luarnya, tapi dalamnya keren. Kalau boleh, dua-duanya Pak, keren. Lihat dulu orang di sebelah. Kalau dia suamimu, lihat suamimu, keren ya suami saya. Kalau dia istrimu, lihat keren deh istri saya ya. Kalau tidak keren bilang gini, yang keren dikit dong. Yang bilang yang keren dikit dong. Haleluya. Jangan lihat istri orang terus berkata keren. Ngaca tuh ya. Jangan istri Anda yang dilihat dan Anda berkata keren, gitu ya. Jangan lihat suami orang juga terus Anda berkata keren. Jangan. Istri sendiri aja, suami sendiri aja ya. Dan bilang apa? Keren. Nah, jadi dapatkah disebut pujian kalau kita melakukan kesalahan dan menderita? Ini bukan maksud Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya, bukan yang ini. Bukan karena gini. Dan saya berharap jangan seperti ini. Amin. Siapa yang pernah nyolong angkat tangan? Pasti ada yang angkat tangan. Orang wani. Begitu ada yang angkat tangan, semua pegang dompet nanti. Ya, kalau pulang ini, desak-desakan bisa kecopetan nanti. Ya. Nah, 1 Petrus 4 ayat 15. 1 Petrus 4 ayatnya ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tuhan juga tidak mau saudara menderita karena hal ini. Karena mencuri, karena apa lagi? Membunuh. Ada orang bisa membunuh? Ada. Ada orang bisa mencuri? Ada. Ada orang bisa jadi penjahat? Ada. Ada orang bisa jadi pengacau? Ada. Dan kalau mereka ketangkap, dihajar dia, dimasukkan dalam sel, dan mereka menderita. Apakah mereka bahagia? Tidak.
Tuhan berkata bukan berbahagia karena berbuat dosa. Haleluya. Jadi kalau Anda ingin berbahagia, jangan sengaja gimana caranya berbahagia. Oh, aku harus menderita dulu. Supaya aku menderita, aku nyolong, aku mencuri. Dan kalau aku ditangkap, aku dihajar. Dan itulah kebahagiaanku. Itu tolol namanya. Ya, itu berbuat kebodohan itu. Nah ini loh. Terus sekarang ayat yang lain. Ya, kisah yang lain, cerita yang lain. Coba. Ini Tuhan melepaskan orang yang kerasukan, menyembuhkan orang yang buta, mengusir roh jahat ini orang yang sakit ayam, dan macam-macam. Kalau saudara baca dalam Matius 4 ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang apa? Semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita. Lihat ini, pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, sakit ayam dan lumpuh. Pertanyaan kita, apakah mereka ini disebut apa? Berbahagia. Oleh karena dia menderita seperti ini. Berbahagia enggak mereka ini? Enggak. Ya karena penyakit ayam, orang lumpuh, buta dan sebagainya. Apakah mereka berbahagia? Apakah yang dimaksud Tuhan inilah kebahagiaan? Kalau Anda menderita sakit, kalau Anda menderita dirasuk setan, kalau Anda menderita dalam kelumpuhan dan sebagainya, Anda akan berbahagia. Bukan ini yang Tuhan maksud. Kalau dia berkata berbahagia orang yang menderita, berarti bukan penderitaan seperti ini. Ya, bukan itu saudara. Yang Tuhan maksud ini, yang berbahagia adalah orang yang menderita karena apa? Amin. Amin. Jadi orang yang menderita karena apa? Kebenaran. Saudara baca dalam Matius 5 tadi ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh apa? Oleh karena apa? Oleh sebab kebenaran. Jadi kalau Anda hidup dalam kebenaran, Anda menghidupi kebenaran, sehari-harimu dihidupi dengan kebenaran, dan ketika engkau mengalami aniaya, penderitaan karena kebenaran, baru Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Amin. Mau hidup dalam kebenaran? Kalau Anda mau hidup dalam kebenaran, siapa juga Anda untuk apa? Menderita. Tetapi juga Anda akan disebut oleh Tuhan berbahagia kalau Anda hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan apa? Berbahagia. Inilah yang Tuhan katakan di khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah orang yang disiksa, difitnah. Sudah pernah difitnah? Kalau Anda difitnah karena kebenaran, Anda berbahagia. Yang Anda dihina karena kebenaran, Anda berbahagia. Anda diolok-olok karena kebenaran, Anda berbahagia. Kristen, oh, kalau mati dipenteng. Nah, misalnya gitu ya, orang menghina kita, ya, Yesus ya, wah, kalau Anda diperlakukan seperti itu, Tuhan bilang gini, kamu berbahagia, jangan marah, amin. Itu adalah kebahagiaan. Berbahagialah, ya, karena itu saudara, jangan takut kalau ke gereja, apalagi orang menghina kita, biarin aja. Jangan terus pura-pura. Alkitabnya dibungkus rapat pakai koran, masukkan dalam tas plastik, dimasukkan lagi dalam tas ransel, baru pakaian sederhana. Nanti sampai dekat-dekat gereja mungkin ganti baju, pakai sepatu, karena malu kalau diketahui pergi kemana? Ke gereja. Karena nanti kalau dia ketahuan pergi ke gereja, orang mungkin menghina dia, mengolok-olokkan dia. Tapi Tuhan bilang gini loh, berbahagia kamu. Karena apa? Kebenaran. Dan saya percaya saudara kepingin hidup dalam kebenaran. Amin. Maka ini satu paket kata Tuhan. Kalau kamu ingin berbahagia, hiduplah dalam kebenaran. Dan kalau kamu hidup dalam kebenaran, siapa juga menderita karena kebenaran. Amin. Orang yang mau hidup berbahagia, dia hidup dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, dia siap untuk menderita. Dan sekalipun itu adalah aniaya. Anda dan saya dianiaya karena kebenaran. Haleluya. Ya. Kemudian kita juga lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 16.
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai apa nih? Janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang menderita karena Kristus. Yang pertama tadi orang yang menderita karena kebenaran. Sekarang orang yang menderita karena Kristus. 1 Petrus 4 bilang, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen itu adalah orang yang mengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Amin. Jadi kalau Anda mengaku orang Kristen, maka Anda adalah pengikut Kristus. Dan kalau Anda jadi pengikut Kristus, Petrus mengingatkan kita jangan malu sebagai pengikut Kristus. Kenapa Petrus demikian? Dia pernah malu jadi muridnya siapa? Kristus. Waktu dia ditanya, kamu salah satu murid Yesus? Mboten. Ditanya lagi, benar dari logat bahasamu sama dengan gurumu nih. Kamu adalah murid Yesus juga, pengikut Yesus? Bukan. 3 kali orang tanya kepada Petrus dan 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia tidak mengakui kalau Yesus adalah gurunya, dia adalah muridnya, dia adalah pengikut. Dan baru dia ingat sebelum ayam berkokok 3 kali. Berapa? Engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok gitu ya. Engkau telah menyangkal 3 kali. Jadi kalau 3 kali ayam berkokok 9 kali Petrus menyangkal. Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal. Setelah dia menyangkal ayam itu, dia ingat. Dan waktu Petrus mengalami pertobatan, dia nulisin, kamu jangan malu menderita sebagai pengikut Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang siap menderita untuk Tuhan katakan amin. Ini Petrus, dia sudah mengalami, dia menyesal, dia menyangkal Tuhannya. Ketika dia ditanya, kamu salah satu pengikutnya? Bukan. Kamu salah satu pengikutnya? Bukan. Kamu salah satu pengikutnya? Bukan. 3 kali dia menyangkal. Tapi ketika dia mengalami pertobatan saudara, dia tulis ini. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, makanya waktu Petrus juga ditanya, menurut kamu Petrus, aku ini siapa? Orang berkata, kamu ini nabi, kamu ini salah satu dari nabi dan sebagainya. Menurut kamu Petrus bilang ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Kita harus mengalami perubahan hidup Bapak Ibu. Ketika kita menjadi pengikut Yesus, saudara sudah tahu itu resikonya. Benar nggak? Saudara tahu nggak resikonya menjadi pengikut Kristus? Di mana ada orang Kristen tidak dibenci, saudara? Di mana-mana dibenci itu orang Kristen. Benar kan? Ini baru-baru terjadi nih di daerah Poso tuh, 4 orang dibantai tuh, lehernya dipotong itu, putus itu, terpenggal oleh kelompok orang yang membenci pengikut Kristus. Ini lagi perang Palestina dengan Israel. Kayak mercon aja, kayak kembang api. Dan mereka sudah berjanji akan bersatu negara-negara Arab untuk memerangi siapa? Israel. Tapi tidak kalah Israel itu. Nantilah seluruh dunia mungkin mengepung Israel, baru dia berteriak minta pertolongan dari Tuhan. Mesias itu yang dia nanti-nantikan. Nah, mudah-mudahan peranglah cepatlah. Biar Tuhan datang, ya kan? Kesuwen Tuhan datang, kita menantikan Tuhan datang. Amin. Amin. Kesat. Jangan dulu om. Aku urung apa? Ya, ojo dulu om. Iya, jadi saudara jangan malu ya. Halo, saya dulu malu loh. SMA itu saya malu kalau doa. Jadi kalau agama Kristen, pertama saya ikut di SMA, saya berdoa tutup mata. Teman saya ganggu di luar. Doa kok merem katanya. Orang lewat nggak lihat orang. Wah, diganggu saya Bapak Ibu. Akhirnya jam agama minggu depan lagi saya kabur. Minggu depan lagi saya kabur, nggak pernah ikut agama. Tapi orang yang tidak pernah ikut pelajaran agama hari ini jadi pendeta. Waduh, sampai guru agama saya datang di rumah orang tua saya.
Ibu, karena papa saya sudah tidak ada, ibu saya. Anak ibu ini mau dikasih nilai berapa? Loh kenapa Pak? Tiap hari berangkat sekolah, betul tiap hari berangkat sekolah, tapi jam agama baru 1 kali ikut. Waduh, mama saya tahu bukan senang. Perut saya jadi sasaran cubit kayak orang diucek-ucek gitu ya. Puter, ditarik, biru itu perut saya. SMA itu saudara, mama saya masih cubit perut saya sampai biru. Wah, berbahagialah anak yang sekarang yang sudah tidak dicubit lagi perutnya. Kalau tidak percaya, nanti saya cubit kayak apa sakitnya. Ya, sakit, diambil banyak, ditarik, dipelintir, kayak gitu tuh. 1 kali aja ikut jam agama itu. Kenapa? Malu saya. Saudara mungkin pernah juga mengalami rasa gitu, karena di Makassar ini, kekristenan itu suka dihina gitu ya. Orang ke gereja bawa kita, teriak-teriak kita anak kecil, Kristen, Kristen. Aduh, rasanya kita berdosa jadi orang Kristen. Kristen, Kristen. Apalagi orang Cina saudara, wah, Cina makan babi. Cina memang makan babi. Benar nggak Bu ingat? Iya. Jangankan Cina makan babi, Pakus makan babi Pak. Oh Mas Kris makan enggak Pak? Oh makan. Wah ini Cina pinggiran berarti. Cina pinggiran. Iya. Wah dihina rasanya, jadi saya malu saudara. Ya, saya pergi retreat sama bukan retreat, dia ada teman ke puncak gitu ya. Waktu itu hari Sabtu, mama saya ingatkan, nanti ada pemuda loh. Di sana saya cari gereja Mama. Bukan gayanya gitu, di sana saya cari apa? Pergi loh saya motor-motoran sama teman saya. Jatuh saya saudara, pelan. Karena Tuhan udah tahu kamu tidak akan cari apa? Gereja. Wih, jatuh, tikung naik itu. Celana saya bolong. Dia pantatnya juga ikut bolong. Saya tidak berani pulang ke rumah. Saya di rumah teman saya dulu beberapa hari, sembuhkan dulu baru pulang ke rumah. Tapi ya kentara juga, jalannya tetap aja kayak apa? Di sampingnya kayak Pak Oki gitu ya. Jalannya gitu. Ya, betul Pak ya? Ya, rasanya sakit gitu. Mama saya tahu marah mama saya wah rohaninya luar biasa. Sebagian udah tahu ya mama saya betul tahu ya. Pernah datang ke sini berapa kali? Bu Rasdi tahu, jemaat-jemaat lama tahu tuh mama saya. Cinta Tuhan dia benar-benar. Meninggalnya juga bagus banget. Wah, itu orang cinta Tuhan begitu. Saudara mau cinta Tuhan? Amin. Iya, bagus sekali. Ya dia pulangnya itu enak sekali. Dikelilingi ada pendeta situ ngajak penyembahan. Tuh anak-anaknya pada telepon semua, tiba-tiba telepon semua hari itu. Mama, hari itu dia sudah meninggal. Semua tiba-tiba telepon aja. Dia masih malamnya minum susu, dibacain Alkitab sama cucu, enak-enak. Wah dia marah sama saya, tapi begitu saya bertobat Bapak Ibu saudara tahu enggak? Tidak ada waktu yang tidak saya lewatkan itu. Semua saya datang ke gereja. Ibadah pemuda saya datang, ibadah doa saya datang. Hanya ibadah wanita saya datang. Ibadah pria saya datang. Ya saya datang sampai teman-teman saya yang ganggu-ganggu saya bilang gini, sekarang jadi pendeta ya, dinubuatkan udah. Saya tidak peduli udah. Wah pergi gereja. Mau pergi? Teman-teman udah ganggu lagi, gereja lagi Pak? Iya, ke gereja lagi. Wah, terus. Dan tidak heran hari ini, saya jangan bantuan saudara ya. Teman saya di Facebook ada yang nyapa, Pak Pendeta. Masih kenal, masih berteman gitu. Ayo Pak, kapan kita kumpul? Dia udah tahu nih saya jadi pendeta. Gitu dulu udah pernah ikut agama kok jadi pendeta ya. Mungkin gitu ya. Nggak pernah sekali tahu. Tiba-tiba jadi pendeta karbitan jangan-jangan ini ya. Saudara, jadi kita memberikan hidup untuk Tuhan. Kita udah tahu resikonya. Semua tahu resikonya kan? Apa resikonya? Tadi ini dianiaya. Menjadi Kristen itu tidak enak. Menjadi pengikut Yesus itu tidak enak. Siap dia apa? Dianiaya. Ya, tapi saudara Tuhan bilang apa? Kalau kamu dianiaya karena aku, maka berbahagialah kamu. Amin. Amin. Berbahagialah kamu. Kalau kamu dianiaya karena aku. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Ayo kita sambung bersama-sama rame-rame 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kapan Anda bisa bergembira bersukacita pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya? Ketika Anda dan saya ikut dalam penderitaan Kristus. Katakan amin. Jadi orang yang mau menderita bersama Yesus, maka Tuhan bilang gini, kamu nanti bergembira bersukacita. Dia nanti menyatakan kemuliaannya. Hari ini dia masih diam. Orang menghina dia, orang mengata-ngatai dia, mengolok-olokkan dia, dia masih diam. Nanti dia datang, Raja di atas segala raja itu datang, dia menjejakkan kakinya di mana? Di bukit Sayun, dan semua mata tertuju kepadanya, semua orang takluk kepadanya. Barulah tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dialah Raja di atas segala raja. Dia datang nanti menyatakan kemuliaannya, dan orang-orang yang mengikut dia, yang siap menderita bagi dia, dia juga mengalami kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita juga mengalami kemuliaan Tuhan. Kita juga ikut dipermuliakan. Nah, saudara, menderita itu bukan keinginan kita. Jadi jangan ingin menderita, saudara. Tidak ada orang yang mau menderita, kan? Siapa yang mau menderita kalau saya tanya? Tidak ada, bukan keinginan kita. Kalau kita disuruh milih, ya kita akan milih jangan menderita. Sama kalau saya tanya, siapa yang mau miskin? Ada yang mau miskin? Tidak ada. Tapi kalau saya tanya, siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Semua maju. Semua maju. Kalau ditanya lagi, siapa yang mau berduka cita? Ada? Tidak ada. Semua orang kepingin apa? Bersukacita. Sama kalau saya tanya lagi, siapa yang mau menderita? Tidak ada. Penderitaan itu bukan keinginan kita. Ya, bukan karena Anda ingin. Tidak. Bukan keinginan kita. Penderitaan itu kita ucapkan 2-3. Menderita karena dikehendaki Allah adalah berbahagia. Jadi penderitaan itu adalah kehendaknya siapa? Tuhan yang menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, Anda tidak menderita. Amin. Baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Kita ucapkan bersama 2-3. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu. Jadi kalau saya menderita, Bapak Ibu, Anda menderita, itu adalah kehendaknya Tuhan. Tapi jangan menderita tadi yang ditonjok itu ya. Karena apa? Nyuri HP, jangan menderita kayak itu. Tapi kalau Anda menderita karena kebenaran, karena Kristus, dan itulah kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya, maka Tuhan berkata ini, berbahagialah. Karena ini dikehendaki Tuhan. Saya kalau disuruh milih nih, saya berulang kali saya ucapkan ini. Kalau disuruh milih, Robert, kalau Tuhan tanya, kamu mau mati secara martir atau mati baik-baik? Mati baik-baik lagi tiduran atau meninggal? Mati baik-baik lagi selesai khotbah meninggal? Lagi baik-baik lagi berlutut berdoa meninggal? Atau kamu mau mati secara martir? Kalau saya ditanya gitu sama Tuhan, kira-kira saya jawab apa? Hah? Bria anak saya, kira-kira papa jawab apa? Ya? Kalau saya akan jawab, Tuhan, saya mau mati secara martir. Martir itu mati karena menderita karena Kristus, karena kebenaran. Itu namanya mati secara apa? Martir. Dan saya melihat murid-murid Tuhan, tidak ada mati yang baik-baik. Mana ada mati yang baik-baik? Petrus matinya gimana? Hah? Disalib dengan kepala terbalik. Paulus matinya gimana? Dipancung. Thomas matinya gimana? Dilembing. Belum lagi yang lain-lain, diadu dengan gladiator, dengan binatang. Ada yang digoreng, mau digoreng. Dimasukkan dalam wajan yang besar, dimasak satu orang, bukan satu ekor, satu orang masuk dalam wajan. Wah, itu kehidupannya para martir. Dan kalau Tuhan bilang gini, kamu pilih mana? Saya bilang mau mati martir. Saudara tahu, Kaisar Nero kalau lagi stres itu,
Dia keluarkan itu tahanan-tahanan apa nih? Yahudi itu. Wah, dia adu dengan binatang. Ya, dia adu dengan binatang. Ayo ikati kayak pocong, dikati kayak pocong, gantung. Orangnya itu dikat kayak pocong, dibakar dari bawah. Enak deh mati kayak gitu. Tapi bertonda, Tuhan bilang ini, kalau itu dikehendaki Allah, maka berbahagialah kamu. Amin. Amin. Mau demi wong iki ya, mati ini. Wah, ada yang baik-baik Pak. Nah ini kalau baik-baik ya banyak tadi. Iya kan? Orang nonton TV atau klub meninggal. Iya enggak? Ada orang meninggal kan mati karena nonton TV? Ada. Ada lagi orang meninggal karena dapat undian harapan 10 miliar. Kaget dia mati dia. Akan 10 M. Meninggal. Ternyata itu berita hoax. Aduh, udah jadi. Gimana udah mati ternyata hoax. Waduh, udah mati malah hoax ya. Hati-hati loh, kalau dapat hadiah itu hoax itu ya. Bapak Paulus pernah datang kepada saya. Bapak Paulus ini, zaman gemian, udah lama ya. Wah, nanya gini loh saudara, senang-senang dia. Ada apa nih gembira-gembira datang tempat saya gitu kan? Wah, senang-senang dia. Wah, tanya. Kalau saya cocok udah ya, enggak punya mobil. Karena melewati saya ya. Ya cocok aja, kenapa? Mas Om, iya udah pantas potongannya, pantas sudah ganteng sisa ya. Terus dia keluarin undian hadiahnya. Aku dapat undian. Saya ngantar anak, masih bantu pelayanan kita di sini ya. Ngantar siapa ya yang pulangnya? Anita, anaknya Bu Anita, daerah sana ya. Antar ada toko Alfamart buka, anaknya kepingin wafer. Tenggo. Berhentilah dia beli tenggo. Waktu berhenti beli tenggo, dibuka tenggonya ada undian. Undiannya 4 stempel tanda tangan buat orang hebat-hebat. Ada Kapolri, Sambuy, ada semua 4. Jadi saya baca, luar biasa Paulus, kamu dapat ini Innova lagi. Dasar men. Senang-senang. Lama-lama ditelepon, suruh bayar ini dulu kayak gini. Tanya saya, Ojo itu penipuan, bener. Langsung gak lama di TV muncul, Tenggo tidak pernah ngasih hadiah Innova. Hampir kamu kena, hampir aja. Kalau kena, ada teman saya yang kena di Madiun. Saking kepingin punya mobil, dapat undian ceritanya disuruh bayar 30 juta dulu, dia bayar. Ciao, dadah, melayang itu duit. Ya kalau belum dikehendaki Tuhan jangan dulu maksa, amin. Amin. Tapi kalau sudah waktunya pasti dia akan datang. Sama kalau Anda yang menderita, tidak usah nyari-nyari penderitaan. Kalau Tuhan sudah menghendaki Anda menderita, maka Anda akan apa? Dan itu adalah suatu apa? Karunia loh, kebahagiaan ini. Ya, ini yang berikutnya nih. Coba kita lihat lagi. Menderita karena karunia Allah adalah berbagai. Tadi kehendak Allah. Ini karunia itu artinya ini diberikan. Saudara mau diberi apa? Berkat atau penderitaan? Ini loh susah dinilai Tuhan memang. Mengikut Tuhan itu udah enak. Anda mau diberi apa? Hadiah, berkat, berupa berkat itu ya segala macam, atau penderitaan? Sama tadi kalau Tuhan tanya saya, pilih mana? Pilih mana? Tadi matinya mati baik-baik. Haleluya. Ya sama ini. Coba kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 20 bagian B-nya. 2-3. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus, ini perhatikan kata apa? Kamu harus apa? Menderita, maka itu adalah apa ini? Itu adalah kasih karunia. Dengar, tidak semua orang menerima kasih karunia. Termasuk kasih karunia keselamatan, tidak semua orang. Bermiliar-miliar penduduk dunia ini, tidak semua orang menerima apa? Berbahagialah Bapak Ibu yang hari ini menerima kasih karunia. Karena tidak semua orang mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu adalah kasih karunia. Nah sekarang Tuhan bilang gitu, ya, penderitaan itu kasih karunia. Kalau saya disuruh milih, lagi-lagi saya berkata, saya pilih kasih karunia. Saya pilih untuk menderita. Amin. Baca lagi nih. Filipi 1 ayat 29, 2-3.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuknya. Jelas nggak ya ini? Halo, jelas nggak? Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya keselamatan. Jadi Anda bukan hanya diselamatkan Tuhan, tidak. Tuhan bilang ini, aku berikan juga. Nah, bonusnya sedikit nih. Namanya apa? Jadi dari orang Kristen yang tidak menderita di dunia ini. Semua namanya orang Kristen pasti mengalami apa? Penderitaan. Entah penderitaan itu dari dalam sendiri maupun dari luar. Kita akan mengalami penderitaan. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu menderita karena kasih karunia, kamu adalah orang yang apa? Maka khotbah di bukit itu loh, tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya karena Kristus. Maka kamu akan mendapatkan itu kebahagiaan dan apa Bapak Ibu? Bonus terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Ini terakhir kalau Anda menderita. Kita ucapkan bersama. Matius 5:12. Matius 5 ayat 12. Kita ucapkan 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena ini baru. Siapa yang mau upah? Nah ini baru bilang, oh mau saya. Tapi saudara tahu upah didapatkan lewat apa tadi? Ayat 11, ayat 10. Jangan lupa ayat 10-nya bilang apa? Menderita aniaya. Ayat 11, kamu dihina, kamu difitnah, ya kamu disiksa, ya diperlakukan jahat. Baru ayat 12. Jangan langsung ayat 12. Aku udah mau ayat 10, 11. Saya mau ayat 12. Enggak, 10 dengan 12 satu kaitan itu. 10, 11 baru masuk ayat 12. Kalau bicara upah, siapa yang tidak mau upah? Semua mau upah kan, amin? Tapi jangan lupa ada ayat 10, Tuhan bilang ayat 10 itu loh, baca. Ayat 11 itu baca, baru Tuhan bilang ini ayat 12-nya buat kalian. Bukan hanya bahagia kata Tuhan, tapi aku juga berikan kepadamu apa? Upah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya undang pemain musik.